Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ahli Waris Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 7 dan 8. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara soal warisan atau peninggalan orang tua kepada anak-anak selalu menarik. Biasanya orang tua sudah memberikan wejangan atau petuah, bahkan petunjuk kepada anak-anak mereka tentang pembagian harta warisan yang mereka miliki. Dewasa ini, sang pewaris menuliskan pesan warisnya melalui bantuan seorang notaris. Notaris itu akan membantu membacakan isi warisan itu kepada para pihak yang berkepentingan. Namun juga ada cerita bahwa ada para pihak yang memperebutkan hak waris itu. Beberapa di antaranya bahkan tidak malu-malu menyerobot apa yang bukan haknya. Misalnya, ada seorang yang diberi waris oleh ayahnya sebuah rumah berikut sertifikatnya. Tetapi karena kesibukannya, sertifikat itu dititipkan kepada saudaranya yang dikira dapat dipercaya. Tapi ternyata rumah itu hilang karena dijual. Bahkan tanda tangan si pemilik hak juga dipalsukan. Berita buruknya, yang mempunyai hak itu malah disalah-salahkan. Harta, uang, dan warisan telah menggelapkan mata manusia yang serakah. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur Tuhan. Kebun anggur itu adalah bangsa pilihannya, yaitu Israel. Kebun anggur itu dipercayakan kepada orang-orang yang dikiranya dapat ia percaya. Namun, ketika waktunya tiba, ia mengambil hasil dari kebun itu. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang diutusnya untuk mengambil haknya tidak diterima oleh para penggarap-penggarap kepercayaannya. Mereka menganiaya mereka. Mereka juga membunuh para utusannya. Mungkin karena tuan kebun anggur itu tergolong orang yang baik dan sabar, ia mengutus anaknya dengan harapan mereka menaruh hormat kepada anak yang menjadi ahli waris kebun anggur yang dipercayakannya. Tapi apa yang didapatkannya? Inilah yang terjadi. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Saudara-saudari terkasih, ternyata tidak mudah memberikan kepercayaan kepada seseorang. Orang bijak berkata, jangan memberikan kepercayaan penuh
kepada seseorang, sebab orang itu bisa saja berubah karena faktor kepentingannya. Kita sudah mendengarkan bagaimana dalam perumpamaan hari ini perilaku dan sikap para penggarap kebun anggur itu. Mereka diberi kepercayaan oleh Tuan yang empunya kebun anggur, tetapi mereka tidak peduli kepadanya. Orang-orang kepercayaannya mereka singkirkan. Bahkan anaknya yang menjadi ahli waris pun dihabisi oleh mereka dengan cara membunuhnya. Menarik untuk diperhatikan catatan yang diberikan oleh penginjil pada hari ini. Sekarang, apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Lalu mereka, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka agama Yahudi, berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Teguran dan peringatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata tidak membuat mereka sadar akan kesalahan yang sudah terjadi. Mereka menolak Yesus sebagai sang pewaris. Saudara-saudari terkasih, dikatakan bahwa Tuhan itu akan mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Markus, penginjil tertua, menuliskan Injilnya untuk bangsa-bangsa asing. Ia memberikan harapan kepada mereka untuk ambil bagian menggarap kebun anggur Tuhan. Syarat dan ketentuannya tentu saja masih berlaku, bahwa mereka harus menaati peraturan sang pemilik kebun anggur. Mereka adalah orang yang harus menyadari tugas mereka untuk membesarkan kebun anggurnya. Siapakah mereka ini sesungguhnya? Mereka adalah kita yang bukan keturunan orang-orang Israel, namun menerima Yesus sebagai ahli waris sejati. Orang Yahudi menolak Yesus. Kita menerima Yesus dan berharap kepadanya. Namun, seringkali yang terjadi adalah ada orang yang merasa berjasa dan yang dicari adalah kepentingannya. Nama baik, jabatan, dan penghormatan. Kita diingatkan di sini bahwa yang menjadi pusat karya pelayanan kita adalah Yesus, Anak Allah, Sang Ahli Waris Tunggal. Tugas kita adalah untuk menyenangkan hatinya, memuliakannya, dan mewartakan kebaikan Allah Bapanya kepada semua orang. Apapun yang kita lakukan, kita katakan dan kita pikirkan, marilah kita memusatkan perhatian kita kepada Yesus, Sang Pewaris Tunggal, sehingga kita dapat ambil bagian dalam kemuliaannya. Yesus harus semakin besar dan dikenal serta disembah, sedangkan aku hanyalah seorang hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tugas tuannya. Apakah aku sudah mengakui dan mewartakan Yesus sebagai Tuhan penyelamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui perumpamaan penggarap kebun anggur Tuhan, kami diingatkan
untuk mengutamakan hak-hak Allah daripada jasa-jasa kami. Bantulah kami untuk tidak serakah, tetapi mencari kemuliaan Allah demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.